mediasi yang minggu lalu ada salah satu penggugat yang mengatakan dia akan menginformasikan bahwa di sidang majelis sinode kemarin ternyata ada pengakuan dari yayasan uang 5,2 miliar itu memang diambil dari yayasan. Tetapi hakim katakan, iya nanti itu kan sudah menyangkut pokok perkara, dibuktikan saja nanti di pokok perkara itu. Nah kemudian hari ini mediasi. Kesepakatan minggu kemarin ketika mediasi bahwa penggugat harus memasukkan resume. Tetapi tadi awal mediasi penggugat mengatakan bahwa mereka bertetap pada gugatan penggugat. Nah ini yang gagal paham saya kira. Resume itu kan inti sari dari apa yang menjadi pokok dalam gugatan. Bagaimana mungkin kami akan menyampaikan resume sementara mereka belum. Nah oleh karena itu tadi sidang mediasi tertunda dan mereka mencoba menyusun resume gugatan dan ini sudah terima. Dan pada intinya mereka mengatakan mereka bertetap pada gugatan mengembalikan uang 5,2 miliar itu, dan pengembalian itu ada dua versi ya, saya ingatkan. Dalam posita gugatan mereka mengatakan bahwa itu dikembalikan kepada Kasinode. Sementara dalam petitum poin nomor 5 mengatakan bahwa uang 5,2 miliar itu dikembalikan kepada penggugat. Ini kan aneh. Nah itulah versi mereka dan saya bisa buktikan itu dalam gugatan. Sebetulnya tadi kan baru awal mediasi, tetapi penggugat mengatakan ada kata yang mengatakan bahwa mediasi gagal, sehingga hakim memberikan penerangan, memberikan penjelasan apa manfaat mediasi. Nah bersyukurlah dapat hakim, Pak mediator, hakim Pangemanan yang sudah berpengalaman, sehingga dia mengarahkan apa artinya mediasi itu. Jangan langsung dikatakan gagal, sementara resumenya belum dimasukkan sudah dikatakan gagal. Tetapi ada bahasa dari penggugat juga yang memiriskan, bahkan sangat memalukan. Oleh karena itu saya katakan kepada salah satu penggugat, jaga mulut kamu. Mereka katakan bahwa 5,2 miliar ini adalah uang curian. Itu kan keterlaluan namanya. Terus kemudian apakah nanti akan mediasi kembali atau bagaimana Pak lanjutan? Jadwal mediasi berikut kami akan memasukkan resume itu nanti pada Kamis minggu depan. Silakan Pak. Terakhir kesimpulan mereka, saya tanya uang ini dikembalikan kemana? Ke gereja itu mereka itu tadi. Cuma mereka bilang ke gereja. Ya, itu sebagaimana jelaskan oleh rekan saya. Ada dua versi. Itu sinode dan ada di petitum gugatan meminta ke mereka. Itu tadi mereka menyatakan dikembalikan ke gereja. Mereka mau tuh. Tapi tadi yang pendeta siapa dia bilang dua dicuri apa tuh? Tapi dia itu ada sedikit tegang dengan saya punya komentar. Iya Pak, apa lagi yang disampaikan tadi di mediasi? Nah, ya, tetapi betul penjelasan saya punya rekan, dua versi. Dia kembalikan ke gereja, oke, sinode, tapi petitum buatan mereka ke mereka, wah. Tapi terakhir mereka harus ke gereja, begitu Pak. Kalau saya sudah tadi agak sedikit tegang. Mereka nuduh uang dicuri ke mana? Pak, jadi kalau dua sudah berantem tadi. Ya, yang pertama kami katakan tidak mungkin lah tergugat akan mengembalikan 5,2 miliar itu, baik itu kepada Kasinode maupun kepada penggugat. Nggak mungkin lah. baik. Oke. Terima kasih Pak waktunya. Siap. Bahwa persidangan tadi mediasi sangat alot dan kami dari pihak penggugat bersama kuasa hukum memberikan resume sebagaimana permintaan oleh hakim mediator, dan resume kami sudah sejalan dengan pihak penggugat, yaitu poin pertama bertetap pada gugatan dan poin kedua meminta pengembalian 5,2
BBM yang diambil untuk diserahkan ke gereja. Kalau itu selesai, berarti ini mediasi sukses. Dan itu menjadi kewajiban kami. Dan agenda minggu depan adalah mendengarkan resume dari pihak tergugat. Yang kedua, bahwa sebagaimana aturan, mediasi itu harus dihadiri tidak hanya kuasa hukum tetapi prinsipal langsung. Makanya kami meminta kepada hakim mediator untuk pada persidangan mediasi minggu depan untuk menghadirkan para tergugat prinsipal langsung. Ya. Pak, ini kan soal mediasi kedua kalau nggak salah ya? Ketiga ya? Ketiga. Berikut mediasi lagi, terus apa yang akan kemudian dibahas lagi? Mediasi berikut, resume yang kami sampaikan tadi, Dora akan jawab, tanggapi itu. Kalaupun Dora menyanggupi, berarti mediasi selesai. Selain itu Pak, garis besar lagi dari mediasi tadi, apa yang disampaikan dari pihak penggugat, apa saja Pak? Ya, kami cuma itu, soal pengembalian itu. Kembalikan. Iya, yang adalah milik gereja. Kita mau lihat pada minggu depan secara tertulis. Dan sebagaimana Dora sudah sampaikan secara tertulis, itu juga yang harus disampaikan. Jadi dana 5,2 M itu penggugat minta dikembalikan ke gereja ya? Gereja. Oke, baik. Ada tambahan Pak pengacara atau cukup dari seperti apa Pak di sidang mediasi hari ini? Tarifum perlu dijelaskan oleh yang pasti kami berketetapan pada dua hal. Yang pertama, kembalikan aja lah uangnya. Uang yang dicuri itu. Uang yang dicuri dari gereja, kembalikan ke gereja. Yang kedua, kami berketetapan bahwa sudah terbukti dalam sidang Majelis Sinode Tahunan SMST tanggal 16 sampai 18 Desember 2025 bahwa pengakuan dari dua ketua yayasan yaitu John Slat dan Luki Tembelaka bahwa memang betul dana itu 5,2 itu diambil dari yayasan dan itu terkonfirmasi oleh BPMS. Dan yang ketiga, terbukti bahwa tanpa izin mengambil hak gereja. Masa sih kalau ada gubernur korupsi terus yang bayar kas Pemda? Kalau ada kepala dinas korupsi ambil kas dinas untuk bayar kejahatannya. Ya kan nggak begitu. Korupsi itu kan perbuatan pribadi. Kenapa dibebankan kepada gereja? Nah, kembalikan sajalah. Bagi kami kalau sudah dikembalikan, ya selesai. Mau apa lagi? Iya kan? Kenapa kita capek-capek? Mau buktikan itu uangnya siapa lagi? Sudah diakui di sidang resmi gereja bahwa itu memang uang gereja gitu. Udah kembalikan aja. Dan itu memang dicuri. Dan kalau pengacara bilang kata-kata yang terungkap tadi saya di sidang mediasi soal uang itu curian, ya saya cuma mengatakan pengacara banyak baca. Terutama Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya kan? Kamus Besar Bahasa Indonesia bilang curian itu adalah mencuri barang atau perbuatan mengambil barang orang, hak orang tanpa izin atau tidak sah. Itu tuh curian. Itu KBBI yang bilang. Ini bukan tuduhan, memang curian ini duit. Kenapa? Curian. Saya akan buktikan di pengadilan baik pengadilan perdata ini maupun pidana bahwa ini curian. Kenapa? Memang curian. Karena KBBI bilang mencuri itu adalah perbuatan mengambil milik orang secara tidak sah, tanpa izin. Memang betul tanpa izin. Saya mau ingatkan bahwa ada undang-undang yayasan. Saya lupa tahun sama nomornya. Dia mengatakan begini, segala sesuatu aset kepemilikan yayasan yang diperoleh lewat cara-cara yang sah tidak dapat dialihkan untuk kepentingan
pembina, pengurus, dan anggota yayasan. Oke? Pelanggaran terhadap ayat ini dihukum dengan 5 tahun penjara. Jadi mau apa lagi? Kembalikan aja proses pidana, nanti kita berurusan di proses pidana lagi nanti. Perdata ini selesaikan aja dulu, supaya di pidana kita menunjukkan bahwa ada niat baik. Bukan kami yang harus berniat baik, kok kami? Kami ini hanya memperjuangkan apa yang gereja punya, kembalikan ke gereja, jangan mencuri. Saya kira itu dari kami. Terima kasih ya. Oke, baik. Dan mau tambahkan yang menjadi juga bagian adalah kenapa diambil dari yayasan. Kalaupun toh dalam pengadilan negeri diputuskan Rina itu bersalah, tapi tidak menggunakan secara pribadi uang itu, berarti semua dana hibah itu dipakai oleh Gemim kan? Kenapa tidak ambil dari kas Gemim, dari kas Sinode Gemim? Kenapa ambil dari yayasan? Itu satu. Dan kedua, kalaupun toh dia mengambil itu dari kas Gemim, kas Sinode Gemim, harus melalui rapat, tidak boleh juga ambil diam-diam. Ada yang mengatakan begini, kenapa yang 3,2 itu diambil tanpa rapat? Itu sitaan polisi. Jadi sebagai bukti. Sitaan kok diambil? Itu sitaan. Nah, polisi itu disitaan polisi. Jadi memang sebagai barang bukti. Dan yang ketiga adalah yang tadi dibilang bahwa ketika pengambilan uang itu tanpa diketahui oleh Bappenan Sinode, oleh beberapa oknum saja, kita tidak perlu sebutkan mereka yang mengambil dan saya kira itu. Dan saya ini perlu disampaikan supaya jemaat tahu. Dan pikir ini kami menggugat untuk kepentingan kami, bukan untuk kepentingan 5,2 itu tadi ada satu orang bilang itu uang persembahan kami. Dan yayasan itu kan milik gereja. Saya kira itu saja Baik. supaya masyarakat tahu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Oke.